Coba bayangkan, negara nggak dipimpin oleh seorang pemimpin, gaduh nggak? Terjadi perebutan nggak? Itu yang terjadi pada orang yang kalbunya tidak memimpin jiwanya. Rasulullah SAW itu beliau dididik oleh Allah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah didik kalbu beliau. Maka Sayyidina Nabi SAW, ya, beliau pun ketika ditawarkan kafir Quraisy, ini Muhammad, kamu mau apa? Mau perempuan secantik apa? Mau harta sebanyak apa? Mau kekuasaan sebagus apa? Lihat ini, Nabi Muhammad SAW mau nggak? Karena yang memimpin dirinya bukan nafsunya. Jadi cara ngecek orang yang memimpin dirinya nafsunya, baik nafsu emosi, nafsu syahwat, itu kasih pancingan. Yang berhak ngasih ujian dan pancingan itu guru, karena guru itu diperintah secara sirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita, maaf Bapak Ibu, selama ini berguru berustad itu cuma menerima ilmu, nggak pernah diuji sama gurunya, ya kan? Nggak pernah diuji sama gurunya. Diujinya cuma amalkan sekian, itu mah gampang. Saya lolos begitu, belum balik saya lolos sama gituan. Ya. Ternyata ujian terberat bukan itu. Baru saya belajar tasawuf, ayah dan guru saya tengkar. Ternyata ujiannya itu nafsu kita ngomong, masa seorang belajar zikir tengkar, bapakku ahli zikir, ibuku ahli zikir, hampir aja saya juga ilmu zikir. Ternyata itu ujian dari sini. Maka nanti orang sering ngomong ini, masa sih, ya, tentang guru dia. Ini nggak tahu paham atau tidak paham, saya bisa berdoa semoga paham semua. Kalau guru hanya menerima bidang tangan, tapi kalau diuji kuat nggak, berprasangka buruk nggak ketika gurunya lagi melakukan sesuatu. Adalah seseorang datang ke rumah majelis, ya. Bukan bukan. Dia lihat ada yang berjejer di depan rumah. Dikira itu mobil saya, padahal bukan mobil saya itu. Apa katanya orang padu, atau pada orang yang bersyukur sama sayapnya dengan orang yang bersabar. Pilih mana? Pasti yang pertama. Pilih senang bersyukur atau susah bersabar. Tapi orang yang suka mengeluh, dia akan pernah bersyukur walaupun pemberian banyak. Orang yang enggak, yang nafsnya tadi yang dua itu, coba lihat, maaf, orang yang korupsi itu dia udah berkecukupan dulu, udah punya rumah dulu, udah punya mobil dulu, terus kenapa dia korupsi? Karena nafsu itu kalau wadahnya gede, ini udah gede. Pelit, duitnya dikit, dia pelitnya dikit. Kalau duitnya banyak, pelitnya banyak. Orang tamak, duitnya dikit, tamaknya dikit. Kalau duitnya banyak, tamaknya banyak. Saya ngobrol dengan mantan pimpinan polisi militer TNI, ya. Apa temuan Bapak itu? Pak Jenderal temuannya apa? Saya mau belajar juga soalnya, kan kita nggak ngerti juga yang begituan. Kok ada anggota berkasus? Kasusnya rata-rata ya nabung yang bukan haknya. Apa dia akan dulu? Gaya hidup. Maka FTP yang punya suami yang sedang bekerja, kasih tahu ke suaminya, yang penting amanku. Ya, setengah nomor 2 ngomongnya doang, kuat maka enggak. Kita semua yang penting makan aku bersyukur. Nggak usah makan yang aneh-aneh, nggak usah bawa haram masuk ke rumah. Ngomong begitu sama suaminya, tapi jangan ceramain suaminya, ya. Mas, yang penting masuk ke rumah semuanya halal, semua barang halal, makanan halal, duit halal, sedikit pun terasa banyak, ya. Itu dia makanya dia bangsa suami kalau terus, ya. Sudah berapa? Ini berapa sih? Iya, sama lagi. Ya, 11 kan?
Ayo, tanya jawab di sini ya. Di sini jawab ini kan santai, saya mau tanya jawab. Maka saudara-saudariku yang berkenan Allah, saya Al-Fakir Al-Razi pun belum sempurna. Saya pun sedang berlatih mendidik supaya nafsu saya terdidik, baik nafsu syahwat, nafsu buas, begitu juga sisi kemalaikatan itu. Supaya apa? Yang memimpin di dalam diri itu bukanlah nafsu, tapi yang memimpin adalah qalbu. Itu sebenarnya cuma satu, cari perhatian Allah. Kalau nafsu cari perhatian makhluk, kita cari perhatian siapa? Ya, maka nggak usah cari viral, ingin terkenal, mendekatlah kepada Allah yang maha terkenal. Sebut-sebutlah hamba yang paling terkenal, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau lagi pengajian, lagi haji umroh, lagi ziarah, ya mestinya bukan karena pengen sebut, hijrah, bukan karena ingin disebut orang-orang berhijrah, tapi karena ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berlatih memandang diri, di saat itu Allah pandang diri kita. Maka kalau zikir, coba zikir pagi sore, rutinkan ya. Zikir itu bukan bacaan Arabnya yang penting, tapi qalbu ini merasa bergetar menyebut nama Allah, itu yang penting. Walaupun cuma satu kalimat diulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang 100, 200, 300, 500 paling cuma berapa menit baru berangkat kerja. Kalau ibu-ibu ini, kata-kata ini kan sudah punya tugas di rumah, misalnya sembari ngapain, zikir aja. Kalau malu berkali-kali pakai qalbu ya. Jadi salah satu untuk melatih qalbu ini supaya dia kuat, latih dengan zikir. Tapi yang paling penting, qalbu itu makanannya dua, zikrullah dan ilmu tentang zikrullah. Jadi nggak hanya zikir, tapi ilmu tentang zikir itu paling penting. Orang kalau punya ilmu tentang zikir, zikirnya nggak banyak tapi bermakna. Jadi kalau nggak punya ilmu tentang zikir, udah zikir 1000 haba. Dia zikir 1000 cuma untuk pelaris. Tapi kalau orang mengerti ilmu zikir, berzikir bukan untuk pelaris, tapi untuk mendekat kepada Allah yang maha melariskan. Tipis-tipis ya. Zikir bukan mau sehat, tapi zikir untuk mendekat kepada Allah yang menciptakan kesehatan. Kalau Allah lagi nggak mau kasih sehat, biasa aja ya. Oh, berarti tampilku sekarang sakit. Kalau nggak laris, ya biasa aja. Berarti Allah sekarang lagi muter roda. Nggak mungkin roda di bawah selama-lamanya, dan nggak mungkin di atas selama-lamanya. Orang nggak mungkin disenangi semua orang, pasti ada yang nggak menyenangi dia. Tidak mungkin semua orang benar semua persepsi tentang kita, pasti ada orang yang salah persepsi kepada kita. Jadi itu sudah sunatullah ya.